Hai guys, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai ajaran penyelamatan. Di sini kita akan lihat dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama dari perspektif biblis, kemudian dari bapak-bapak gereja, para reformator, teolog modern, dan ajaran Yeni. Pembahasan yang pertama, kita akan lihat ajaran penyelamatan dari perspektif biblis. Ajaran penyelamatan merupakan salah satu konsep yang mendasar dalam agama Kristen. Penyelamatan dalam konteks ini mengacu pada pembebasan manusia dari dosa dan penebusan oleh kasih karunia Tuhan. Dari perspektif biblis, ajaran penyelamatan merupakan inti dari pesan keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dalam Alkitab, ajaran penyelamatan dinyatakan melalui keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang dikirim ke dunia untuk menebus dosa manusia. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitannya. Manusia diberikan kesempatan untuk menerima pengampunan dosa, kemudian hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, terdapat ayat yang sangat terkenal yang menyatakan sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaran penyelamatan memiliki dampak yang mendalam dalam kehidupan orang percaya. Hal ini memberikan keyakinan bahwa meskipun manusia berdosa, mereka dapat ditebus dan dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Penyadaran akan kebutuhan akan penyelamatan juga mendorong orang untuk hidup sesuai dengan ajaran moral dan etika Kristen. Ya baik, sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan ajaran penyelamatan dari perspektif biblis. Sekarang ini kita akan mendengarkan ajaran penyelamatan menurut bapak-bapak gereja. Dan sekarang sudah bersama saya Santo Agustinus. Beliau merupakan seorang teolog dan filsuf Kristen dari abad keempat. Beliau berasal dari Afrika Romawi. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan ajaran penyelamatan? Ya, menurut saya, keselamatan manusia tidak bisa dicapai semata-mata melalui usaha manusia itu sendiri, tetapi hanya melalui kasih karunia Allah yang tidak terduga. Saya juga memperkenalkan beberapa konsep, yaitu konsep takdir, yang menekankan bahwa Allah telah menentukan dan telah memilih manusia sejak awal. Untuk itu, bagi saya, penyelamatan adalah hasil dari campur tangan Sang Ilahi dan bukan semata-mata usaha manusia. Manusia yang diselamatkan adalah yang dipilih oleh Allah melalui kasih karunia Allah sendiri dan bukan karena kebaikan atau tindakan mereka sendiri. Iya, jadi menurut saya juga kasih karunia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia tanpa memandang manusia itu sendiri seperti jasa dan kebaikannya. Jadi manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik atau kebajikan semata. Kasih karunia adalah anugerah Tuhan yang mengubah hati manusia, memberikan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi bagi Anda mempercayai bahwa kasih karunia ini adalah kunci utama dalam proses penyelamatan manusia. Ya. Tanpa kasih karunia, manusia tidak akan mampu mengatasi dosa dan mencapai keselamatan. Kasih karunia merupakan pendorong bagi manusia untuk mencari Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, di samping itu juga saya mengajarkan tentang takdir, di mana takdir adalah rencana Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Manusia telah ditakdirkan oleh Tuhan sejak awal, dan takdir itu mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dengan keselamatannya sendiri. Ya, baik. Berarti Anda meyakini bahwa takdir ini adalah bagian dari rencana penyelamatan Tuhan. Manusia harus merangkul takdirnya dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Iya, baik Santo Agustinus. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Sekarang saya sudah bersama dengan Santo Yohanes Chrysostomus. Beliau merupakan seorang bapak gereja pada abad keempat. Kita akan mendengarkan konsep keselamatan dalam ajaran Kristen menurut Santo Yohanes Chrysostomus. Iya, jadi menurut saya,
perbuatan baik merupakan bukti konkret dari iman seseorang. Jadi saya mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus kebaikan itu tercermin dari perbuatan kita atau tindakan sehari-hari. Ya, jadi dengan melakukan perbuatan baik, seseorang tidak hanya menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, tetapi juga membantu sesama dalam mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Selain perbuatan baik, saya juga menekankan pentingnya pertobatan dalam hidup orang Kristen. Bagi saya, pertobatan bukan hanya sekedar mengakui dosa kita, tetapi juga melibatkan perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita di masa depan. Dengan bertobat, seseorang membuka diri untuk memperbaiki diri oleh karena kasih dan belas kasih Tuhan. Iya, baik. Jadi bagi Anda, keselamatan ini dipandang sebagai hasil dari keseimbangan antara iman yang teguh dan perbuatan yang baik. Anda juga menekankan bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik dan bahwa perbuatan baik tersebut merupakan bukti nyata dari iman yang hidup. Iya. Anda bahkan menolak pemisahan antara iman dan perbuatan karena bagi Anda keduanya ini saling melengkapi dalam proses penyelamatan. Ya, Santo Yohanes, terima kasih atas waktu Anda. Ya, baik, sekarang kita sudah bersama Bapak Gereja yang ketiga, yaitu Santo Irenaeus. Beliau merupakan seorang Bapak Gereja awal yang hidup pada abad kedua Masehi. Ia memiliki pandangan yang kaya dalam mengenai ajaran penyelamatan. Untuk itu kita akan mendengarkan ajaran penyelamatan menurut Irenaeus. Ya, menurut saya manusia diciptakan oleh Allah dan dipanggil untuk menyatu dengannya melalui anugerah. Namun, akibat dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, hubungan Allah dengan manusia terganggu. Ya, saya percaya bahwa Allah dalam kasih-Nya mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk memperbaiki hubungan yang rusak ini dan menyelamatkan umat manusia. Saya menekankan bahwa penyelamatan adalah proses yang melibatkan pemulihan hubungan antara manusia dan Allah melalui karya penebusan Kristus. Dosa-dosa manusia dihapuskan dan mereka diberikan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan lagi. Saya juga menegaskan pentingnya mediasi Kristus dalam proses penyelamatan manusia. Kristus dianggap sebagai tertuah baru yang memperbaiki hubungan di antara Allah dan manusia. Yang rusak akibat dosa melalui karya penebusan Kristus, umat manusia diberikan kesempatan untuk ditebus, dibebaskan dari dosa, dan menyatukan kembali dengan Sang Pencipta. Iya, baik. Itu tadi kita telah mendengarkan pandangan dari Irenaeus terkait dengan ajaran penyelamatannya. Iya, Santo Agustinus, terima kasih atas waktunya. Iya, baik. Sekarang kita masuk pada perspektif yang berikutnya, yaitu ajaran penyelamatan menurut para reformator. Di sini sudah ada ketiga reformator kita, yaitu yang pertama Martin Luther sebagai pendiri gerakan reformasi Protestan, dan yang kedua John Calvin yang merupakan pendiri Calvinisme yang mengembangkan konsep predestinasi atau takdir ilahi. Dan yang ketiga, Ulrich Zwingli yang merupakan pemimpin gerakan reformasi Swiss yang menekankan pentingnya firman Allah dalam menyelamatkan manusia. Kita akan mendengarkan ketiga pandangan dari ketiga para reformator kita terkait dengan ajaran penyelamatan. Mungkin yang pertama dari Martin Luther, silakan. Menurut saya, penyelamatan seseorang tidak dapat dicapai melalui perbuatan baik atau kepatuhan hukum agama, melainkan hanya melalui iman pada kasih karunia Allah semata. Iman adalah satu-satunya sarana yang membenarkan seseorang di hadapan Allah, bukan perbuatan manusia. Iya, baik. John Calvin.
Menurut ajaran sebelumnya, pencipta dunia, Allah telah menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa. Manusia tidak memiliki kendali atas takdir keselamatan mereka, tetapi hanya Allah yang menentukan hal tersebut. Ya. Selanjutnya Ulrich Zwingli. Ya, saya juga menekankan firman Allah dalam penyelamatan manusia. Bagi saya, Alkitab adalah satu-satunya otoritas dalam kehidupan orang percaya. Dan pemahaman yang benar terhadap firman Allah merupakan kunci penyelamatan. Ya, itulah ketiga pandangan dari para reformator kita di saat ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan masuk pada perspektif yang berikut, yaitu ajaran penyelamatan menurut teolog modern. Dan di sini sudah bersama dengan saya, Calbert, seorang teolog Protestan abad ke-20 dari Swiss yang dikenal karena kontribusinya yang berpengaruh dalam teologi Kristen. Beliau merupakan salah satu konsep utama yang ditekankan oleh Calbert adalah ajaran penyelamatan, yang merupakan inti dari keyakinan Kristen. Dalam pandangan beliau, penyelamatan adalah karya Allah semata yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Untuk lebih jauh, kita akan mungkin mendengarkan langsung dari Calbert. Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menolak bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan atau perbuatan baiknya. Jadi bagi saya, penyelamatan adalah anugerah yang mutlak dari Allah yang dinyatakan dalam inkarnasi, kematian, kebangkitan Kristus. Jadi bagi saya, manusia yang terkait dengan dosa tidak mampu untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah secara pribadi. Hanya melalui iman kita kepada Allah melalui penyelamatan Yesus Kristus, kita dapat memperoleh keselamatan itu. Jadi, saya menekankan bahwa pentingnya kepercayaan. Dan ketergantungan penuh kita kepada Allah dalam proses penyelamatan itu. Ya, baik. Berarti saudara menekankan bahwa penyelamatan bukanlah hasil dari pemahaman intelektual semata, tetapi lebih pada hubungan personal dengan Allah. Ya. Anda juga menekankan pentingnya pengalaman rohani yang mendalam dan relasi pribadi dengan Tuhan sebagai landasan iman yang sejati. Ya, mungkin itu sedikit pandangan dari Calbert. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, sekarang kita sudah masuk pada perspektif yang terakhir, yaitu ajaran penyelamatan menurut ajaran Gemi. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Gracelia. Gracelia akan membahas terkait dengan keselamatan menurut ajaran Gemi. Mungkin silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, baik, saya akan menjelaskan ajaran dari pandangan Gemi. Dan dalam ajaran Gemi ada 3 pokok dalam pengajarannya, yaitu yang pertama pengakuan, yang kedua ajaran, dan yang ketiga panggilan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengakuan Gemi. Dalam pengakuan Gemi ini ada 5 poin yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, Gemi mengakui dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan juga Kepala Gereja. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah Gemi mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sumber kebenaran dan hidup. Jika kita membuka Alkitab, kita akan melihat referensi yang ada di dalamnya, yaitu terdapat dalam kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-11 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan juga Yohanes 15 ayat pertama hingga yang ke-8. Itu poin yang kedua dalam pengakuan Gemi. Pada poin ketiga, Gemi mengakui bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menjadi dasar dan norma satu-satunya bagi kehidupan gereja dan panggilan pelayanannya.
Pada poin keempat, Gemi dalam persekutuan dengan gereja di segala abad dan tempat menerima isi pengakuan iman sebagaimana dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ya, pada poin kelima, Gemi menghargai kearifan-kearifan lokal dan pandangan hidup lain, baik itu dalam budaya maupun agama, untuk memajukan harkat dan martabat manusia sebagai gambar Allah, atau yang kita sering dengar sebagai Imago Dei. Kemudian pada ajaran Gemi terdapat 3 poin dalam ajarannya. Yaitu yang pertama, Gemi dalam persekutuan dengan gereja-gereja di Indonesia menerima isi pemahaman bersama iman Kristen dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang mendukung kehidupan dan martabat manusia sebagai sumber penghayatan iman. Ya, pada poin kedua, Gemi dalam ikatan dengan tradisi iman reformasi Calvinis menerima isi katekismus Heidelberg atau pengajaran dan pokok-pokok pengajaran Calvinis serta buku katekisasi atau pendidikan pendewasaan iman yang diakui oleh Gemi. Ya, yang terakhir pada poin ketiga yaitu Gemi dalam pelayanannya berupaya memiliki pemahaman dasar iman sendiri yang lahir dari konteks pelayanannya. Terus pada panggilan Gemi, ini pada pokok terakhir yaitu panggilan Gemi, terdapat 5 poin yang ada di dalamnya. Yaitu yang pertama, Gemi sebagai persekutuan orang percaya terpanggil untuk bersekutu atau sering kita dengar dengan bahasa koinonia dan juga bersaksi marturia dan melayani yaitu diakonia. Itu pada poin yang pertama. Pada poin ketiga ini kita ada membahas lagi 3 poin di dalamnya. Maaf, pada poin kedua maksudnya. Kita membahas lagi 3 poin di dalamnya, yaitu yang pertama, pada poin kedua ini, Gemi sebagai persekutuan orang percaya terpanggil untuk, pada poin pertama, menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Kita bisa lihat dalam Alkitab, yaitu terdapat dalam kitab dalam kitab Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Dan juga pada poin kedua yaitu melaksanakan baptisan dan perjamuan kudus. Ayat pendukungnya terdapat dalam Matius 28 ayat 18 dan 1 Korintus 11 ayat 24 hingga 26. Dan pada poin ketiga, menjadikan segala makhluk mengalami dan menerima Injil Kerajaan Allah. Dalam ayat pendukung yaitu Markus 16 ayat yang ke-15. Dan pada poin yang ketiga, Gemi bekerja sama dengan umat berbeda agama dan keyakinan serta pemerintah untuk mengusahakan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan demi keutuhan ciptaannya. Ayat pendukungnya itu terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7. Pada poin keempat, panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri dari panggilan umum dan panggilan khusus. Kemudian pada poin terakhir, wujud panggilan umum dan panggilan khusus serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan tersendiri. Jadi itu mungkin saudara 3 pokok pembahasan ajaran Gemi yang juga terdapat poin-poin di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ajaran Gemi. Iya, terima kasih. Oke guys, dengan berakhirnya pembahasan kita tadi, maka berakhir pula podcast kita di saat ini. Saya Karisma Dara. Saya Gracilia Evelina Lenge. Saya Herlin Jajurutuli. Saya Cindy Claudia Moloisa. Saya Festiulan Marjan. Saya Mary Adolfia Goring. Dan saya Cynthia Spenwangka. Kami mengucapkan Terima kasih. See you next video. Bye-bye.